Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriatul Maufiro dengan NIM 062 kelas 2022B dari Prodi PGSD Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Pak Purbojati. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan tentang nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Mempertahankan Pancasila dalam mengisi kemerdekaan Indonesia oleh Dr. Andes Sudarsana. Pada saat sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 beserta pembukaannya oleh PPKI, naskah Pancasila yang terdapat dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang diingin dicapai serta sesuai dengan napas jiwa bangsa Indonesia, dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara Indonesia. Yang terakhir, yang ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Perilaku yang mempertahankan kemerdekaan NKRI dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Perilaku warga negara Indonesia harus mencerminkan sikap sebagai berikut, yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air artinya berbakti kepada negara dan bersedia berkorban membela negara. Cinta tanah air menjadi sikap penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Cinta tanah air perlu ditanamkan dan dikembangkan dalam jiwa setiap individu sejak dini. Cinta tanah air tercermin dari perilaku melestarikan budaya bangsa, bangga dengan membeli produk dalam negeri, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengikuti segala kegiatan saat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Dan membina persatuan dan kesatuan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Kemajuan bangsa Indonesia mampu membangun kesatuan bangsa yang kokoh. Prinsip dari persatuan dan kesatuan di Indonesia yaitu menjadi satu atau tunggal yang menuntut keterpaduan dari kemajemukan bangsa Indonesia. Sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Masyarakat Indonesia harus memiliki sikap membina persatuan dan kesatuan, seperti menolong siapa saja tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Berteman dengan siapa saja karena kita semua itu sama. Mengikuti kegiatan di lingkungan masyarakat maupun sekolah, misalnya gotong royong, dan yang membantu semua. Rela berkorban. Rela berkorban yaitu bersedia dengan senang hati, ikhlas, dan tidak mengharapkan imbalan. Bersedia memberikan segala sesuatu yang dimiliki untuk kepentingan bangsa dan negara. Sikap yang mencerminkan rela berkorban untuk negara, yaitu yang pertama, siap membela negara ketika dibutuhkan.
Yang kedua, mengedepankan kepentingan sosial dibandingkan kepentingan pribadi. Yang ketiga, mematuhi tata tertib dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku. Yang terakhir, yang keempat, menghindari sikap egois melakukan kegiatan kemanusiaan demi bangsa dan negara. Mempertahankan Pancasila atau nilai-nilai sila Pancasila dibutuhkan proses realisasi, sosialisasi, dan pemberdayaan Pancasila. Yang pertama, Pancasila merupakan sistem nilai. Yang kedua, dijabarkan dalam norma negara 1945. Yang ketiga, pengamalan bersifat konkret dan empiris dalam bentuk-bentuk realisasi konkret dalam bidang kenegaraan. Pancasila juga merupakan suatu filsafat bangsa Indonesia diistilahkan sebagai pandangan hidup. Maka, Pancasila merupakan suatu sistem nilai dijabarkan dalam norma hukum dan norma etika, direalisasi dalam suatu kehidupan bersifat konkret, nyata, dan empiris. Perlu transformasi dari sistem nilai norma kemudian dijabarkan dalam suatu realisasi yang disebut praksis. Yang B, proses sosialisasi pembudayaan Pancasila. Wujud pembudayaan manusia berupa kompleks gagasan, ide, dan pikiran manusia yang dalam hal ini bersifat abstrak. Hasil kebudayaan, suatu nilai yang hanya dapat dipahami, dihayati, dan dimengerti. Contoh, pengetahuan, ideologi, etika, estetika, norma, kaidah, dan lain-lain. Wujud kebudayaan manusia yang bersifat konkret yaitu aktivitas manusia dalam masyarakat, saling berinteraksi, maka terwujudlah suatu sistem sosial. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Wujud budaya konkret lainnya yaitu bentuk-bentuk budaya fisik yang dihasilkan oleh manusia, sering disebut benda-benda budaya. Benda-benda budaya fisik bergerak seperti kendaraan, mesin-mesin, suatu hasil teknologi. Benda tidak bergerak yaitu bangunan, candi, tempat ibadah, dan lainnya. Secara sistematik, wujud sistem sosial kebudayaan dalam pembudayaan Pancasila yaitu pembudayaan nilai-nilai Pancasila, sistem sosial pembudayaan Pancasila pada kehidupan sosial. Wujud fisik, pembudayaan Pancasila dalam wujud bangunan fisik. Dalam hubungan ini, Pancasila merupakan core values, yaitu sistem sosial kebudayaan masyarakat Indonesia, yaitu suatu esensi nilai kebudayaan sosial kebudayaan yang disebut multikulturalisme. Tantangannya, semakin kuatnya pengaruh individualisme, primordialisme, fanatisme, etnis, ras, golongan, maupun agama. Bangsa Indonesia adalah multikultural, multietnis, multireligius, dan lain-lain. Nilai persatuan dalam suatu keagamaan harus dibudayakan dengan bersisi pada etika religius dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Inilah yang perlu diperjuangkan, dipertahankan sejak 17 Agustus 1945 dan seterusnya. C. Pembudayaan nilai-nilai Pancasila. Pembudayaan nilai-nilai Pancasila pada domain nilai. Realitas nilai adalah merupakan sesuatu yang hanya dapat dipahami dan dimengerti oleh manusia. Strategi menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan realitas konkret kehidupan manusia. Misal, nilai ketuhanan juga harus dihubungkan dengan realitas kehidupan manusia dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Misalnya, sikap toleransi tidak memaksakan keyakinan beragama pada orang lain. Sila kemanusiaan, selain menampakkan pengertian nilai kemanusiaan, juga dihubungkan dengan realitas kehidupan manusia. Misalnya, senang melakukan kegiatan kemanusiaan, mengangkat harkat martabat manusia. Sila persatuan, menanamkan pengertian nilai persatuan juga dihubungkan kehidupan praksisnya seperti cinta tanah air, bangsa, dan negara, memelihara dan mempertahankan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Nilai kerakyatan selain memberikan pengertian nilai kerakyatan, namun juga dihubungkan dengan realitas konkret. Misalnya, memberikan hak yang sama pada orang lain, menghargai pendapat orang lain, melakukan musyawarah, dan sebagainya. Sila keadilan sosial memberikan pengertian nilai keadilan sosial yang dihubungkan dengan kehidupan konkret. Misalnya, memberikan hak pada orang lain yang memang memilikinya, memenuhi kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, mewujudkan kebersamaan dengan tidak menonjolkan kepentingan individu, dan lain sebagainya. Pembudayaan Pancasila pada kehidupan sosial. Proses pembudayaan Pancasila dalam kehidupan sosial budaya secara konkret. Realisasi Pancasila dilaksanakan secara langsung dalam kehidupan masyarakat secara konkret. Nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan situasi, kondisi, dan keadaan masyarakat. Misal, di lingkungan RT atau RW langsung mempraktekkan dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Misal, praktek realisasi musyawarah mufakat, sikap toleransi, realisasi kemanusiaan. Kompleksnya dan modernitas masyarakat, maka pembudayaan pada kehidupan sosial dapat melalui IT, internet, dan lain sebagainya. Pembudayaan Pancasila dalam wujud budaya fisik langsung, misalnya pada kaos dengan gambar simbol nasionalisme, semboyan kebangsaan, dan lain sebagainya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.